Halo guys, selamat datang di channel JM27. Toshiro-san. Pada awal cerita terlihat bocah kecil bernama Sachi. Dia menemukan bangkai kucing di tengah perjalanan pulang. Melihat hal itu, Sachi membawa pulang dan menguburkannya. Setelah menguburkan kucing tersebut, tiba-tiba datanglah seorang pria bernama Toshiro yang dia panggil sebagai paman. Toshiro mengajak Sachi makan di sebuah kedai. Pemilik kedai tersebut bernama Suno, yang juga teman Toshiro. Kemudian setelah makan, Toshiro menemani Sachi tidur. Melihat Sachi tidur, Toshiro beranjak pergi bekerja sebagai penjaga toko swalayan. Sambil melayani pelanggan, Toshiro menghangatkan makanan di sebuah microwave dan bayang-bayang masa lalu muncul. Toshiro yang masih terbayang masa lalu mencoba datang ke dokter psikiater dan Toshiro bercerita bahwa dia mempunyai mimpi buruk, entah mimpi buruk atau masa lalunya. Dia bercerita bahwa dia menjadi seorang pembunuh yang sadis, dan pada sesi kedua pertemuan dengan dokter itu, dokter yang masih tidak percaya bahwa Toshiro seorang pembunuh mencoba mempraktekkan menembak Toshiro dengan pistol menggunakan tangannya. Ketika dokter seakan-akan menembak pistol ke kepala Toshiro, tiba-tiba 本物の銃で先生、今死にましたよ。 Oh my god, bagaikan John Wick yang menghilang di kegelapan. Dengan secepat kilat Toshiro menghindari tembakan itu dan muncul di samping dokter tersebut. Setelah dari dokter tersebut, Toshiro dengan Sachi bertemu teman Toshiro yang bernama Ken. Kondisi Ken ini terlihat memprihatinkan. Entah kejadian masa lalu apa sampai bisa dia jadi seperti ini. Tapi kabar beredar kalau Ken seperti ini karena dulu pernah membantu Toshiro. Bahkan Ken rela mati demi Toshiro. Kemudian perjalanan pulang dari menjenguk Ken, Toshiro yang memiliki Kurumi pun merasakan ada pembunuh bayaran yang ingin menghabisinya. Toshiro pun membiarkan Sachi pulang terlebih dahulu dengan beralasan dia lupa sesuatu di tokonya. Ketika Toshiro sedang memantau sekitar, tiba-tiba bagaikan bot PUBG, Toshiro dengan gampangnya mengirimkan kedua pembunuh bayaran itu ke alam barja. Sementara itu ada seorang lelaki wibu sedang memantau aksi Toshiro. Scene beralih di sebuah kafe. Ada bapak-bapak kacamata yang kita sebut saja Abagani dengan seorang bocah bernama Ghost Pepper. Abagani ini bukan sembarangan bapak-bapak kompleks. Dia adalah pemimpin sebuah organisasi pembunuh bayaran dan sekaligus gurunya Toshiro. Keahliannya bisa mempengaruhi seseorang dengan hanya bicara. Entah Abagani ini punya ilmu hitam apa sampai bisa dengan gampangnya mempengaruhi seseorang. Apakah Abagani ini belajar dari Samsudin? Entahlah. Cuma sutradara yang tahu. Oke lanjut, mereka sedang melacak Toshiro yang selama ini mencari buruan mereka. Karena waktu dulu, Toshiro dan temannya yang bernama Abyss yang kita lihat tadi seperti wibu telah berkhianat kepada Abagani. Jadi selama sepanjang cerita tadi yang mengirimkan pembunuh bayaran kepada Toshiro adalah Abagani. Jadi guys, Toshiro keluar dari organisasi karena tidak sejalan dengan pendapatnya Abagani yang selalu memperalat anak-anak di bawah umur dan menjadikan mereka sebagai pembunuh bayaran. Contoh seperti Ghost Pepper ini. Toshiro memiliki teman seperjuangan yang sama kuatnya seperti Toshiro. Bahkan cara bertarung dan menggunakan senjata sama seperti senjata pisau karambit, yaitu Abyss. Yami, Jiu to Hagai. Scene beralih ke Toshiro sedang makan di tempat Suno. Lagi dan lagi, Toshiro meninggalkan Sachi dengan beralasan ingin pergi ke toko swalayan karena lupa sesuatu dan menitipkan Sachi kepada Suno. Saat akan pergi ke toko, dia berhadapan lagi dengan pembunuh bayaran yang ingin menghabisi Toshiro. Dan yang terjadi, sesampainya di toko, ada lagi pembunuh bayaran yang lumayan banyak. Tanpa basa-basi, adu mekanik pun terjadi. Setelah menghabisi anak buah Abagani, datanglah dua orang dan mereka ini muridnya Ken, yang berfisik tinggi bernama Masaru, dan yang satunya lagi adalah kembarannya Fadil yaitu Max. Mereka dikirim hanya untuk membantu Toshiro. Tetapi ya, bot tetaplah bot.
mereka ditugaskan hanya membersihkan anak buah Abagani yang telah Toshiro kirimkan ke alam barja. Scene beralih kepada Max dan Masaru yang bergibah tentang masa lalu Toshiro dan Kenji. Datanglah Toshiro dari kegelapan. Toshiro yang ingin melakukan misi untuk menghancurkan organisasi Abagani ini pun ikut sertakan Max dan Masaru. Di sisi lain, Abagani yang telah menculik Sachi pun bersiap-siap untuk kedatangan Toshiro di markasnya yang ingin menyelamatkan Sachi. Ternyata penculikan ini pun direncanakan oleh Toshiro. Toshiro yang sudah lama ingin menghancurkan organisasi milik Abagani ini. Hanya saja Abagani ini sulit ditemukan. Jadi ia membiarkan Sachi diculik Abagani dan telah ia pasangi GPS ke buku yang selalu Sachi bawa. Tapi di lain sisi, Abyss juga ingin menghabisi Toshiro dan misi penyelamatan pun dimulai. 本丸はここだ。俺たちは一個招待。一個招待。 Mereka mengatur rencana agar bisa masuk ke dalam. Toshiro yang tahu bahwa Max dan Masaru ini hanya akan jadi beban pun berencana untuk bagi 2 kelompok, yaitu Toshiro sendiri yang akan maju sebagai umpan untuk membasmi anak buah Abagani, dan tugas Masaru dan Max untuk masuk ke dalam lebih dahulu agar mencari Sachi, dan mereka pun beraksi. Toshiro yang mengawali perburuannya keluar dengan tangan kosong dan menghabisi mereka satu persatu. Setelah anak buah Abagani yang tidak ada habisnya, Toshiro mengeluarkan senjatanya yang seperti sekop. Kini ku sadar, kopsek. Dan membantai lagi anak buah Abagani. Di lain sisi, Abyss yang tidak mau Toshiro mati di tangan anak buah Abagani pun mencoba membasmi mereka juga. 俺たちの戦争はガキのためにやってる。俺の戦争は終わった。 Di lain sisi, Masaru yang bertemu Ghost Pepper pun lengah karena melihat Ghost Pepper yang masih kecil dan menganggap Ghost Pepper hanya bocah biasa. Dan tiba-tiba, sayang sekali bot satu ini terpaksa kembali ke alam barja. Toshiro yang berhadapan dengan seorang sniper pun dengan gampangnya dia menghindari peluru dan berhadapan dengan bocil Ghost Pepper. Dengan mudahnya dia mengalahkan Ghost Pepper. Setelah itu, lagi dan lagi, Toshiro melawan anak buah Abagani yang tiada habisnya. Dia terpaksa mengeluarkan senjata karambitnya yang dulu dia pernah pakai. Setelah membantai semua anak buah Abagani di luar, Toshiro masuk ke dalam dan bertemu Abyss. Abyss sempat membantu Toshiro dalam membantai anak buah Abagani karena ingin berduel 1 lawan 1 dengan Toshiro. Ketika habis anak buah Abagani, Abyss menunggu di sebuah ruangan untuk berduel dengan Toshiro dan terjadilah adu mekanik antara mereka berdua. Cara bertarung mereka berdua sama persis. Dari mulai ambil kuda-kuda seperti bapak-bapak yang pegang linung dan memakai senjata yang sama. Ketika sama-sama imbang tanpa menggunakan senjata karambit mereka berdua, dengan liciknya Abyss menggunakan senter untuk menyilaukan mata Toshiro. Dengan semangat cicilan yang jatuh tempo dan ingin mengurut tulang belakang Abyss karena sudah tua, Toshiro pun dengan kuat menghantam tulang belakang Abyss hingga tersungkur tak sadarkan diri. Setelah menghabisi Abyss, Toshiro berhadapan dengan Abagani. Abagani yang terlihat sudah sekarat karena penyakitnya pun masih bisa imbang dengan Toshiro, walaupun hanya memanipulasi pikiran Toshiro. Ketika Toshiro berhasil dihipnotis Abagani, tiba-tiba sayang sekali, ketika Toshiro berhasil mengirimkan Abagani ke alam barja, ia sempat tercupang pisau Abagani, lalu terjatuh. Apakah Toshiro meninggoy? Bodoh amat, dan film pun tamat. Scene terakhir terlihat Sachi bersama Max bermain di pantai. Dan oke guys, itulah film Reborn. Jika kalian ingin request film dan ingin masukkan terhadap channel ini, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe. Polote.